kita harus jujur mengakui bersatunya NKRI bukan karena Pancasila atau UUD 45, tapi bersatunya NKRI adalah karena Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, saudara. Kalau Ahlus Sunnah tidak menjadi mayoritas, saudara, yang ada di Republik Indonesia ini, mungkin dari kemarin Indonesia sudah berkeping-keping menjadi negara-negara kecil, porak-poranda. Lalu kenapa dari Sabang sampai ke Merauke, dari Aceh sampai ke Irian sana, ada 300 suku bangsa lebih, saudara? Kok semua mau bersatu di bawah NKRI? Semua mau bersaudara? Semua ingin tetap dalam persatuan negara kesatuan Republik Indonesia, karena mereka semua adalah Muslim. Muslim yang bagaimana? Muslim yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu kehormatan bagi saya dan satu kebahagiaan tersendiri, pada malam hari ini saya bisa berkumpul dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah As-Sawadul A'zam, merupakan kelompok mayoritas daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita ke depan dan seterusnya sampai hari kiamat nanti sekalipun, semoga Nahdlatul Ulama tetap menjadi rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, tanpa mengurangi rasa kebersamaan kita, keinginan kita untuk membangun persatuan, tapi perlu saya berikan indar, perlu saya berikan warning kepada segenap Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak merapatkan barisan, tidak menyatukan potensi sebagai mayoritas muslimin yang ada di Indonesia ini, maka saya ingin ingatkan untuk diri saya dan segenap saudara-saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa saat ini Ahlus Sunnah ala khatarin azim, berada pada posisi yang sangat kritis dan berbahaya. Apalagi di sekitar kita sekarang ini muncul kelompok-kelompok yang memang begitu mudah menyesatkan sesama muslim, mengkafirkan sesama muslim, dan Ahlus Sunnah pun tidak luput daripada takfir mereka, saudara. Dan satu hal yang perlu diwaspadai, bahwa akidah Asy'ariyah sebagai akidah inti daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah di samping Al-Maturidiyah, saudara, ini merupakan akidah mayoritas umat Islam di Indonesia. Tapi menariknya, belakangan ini mulai muncul buku-buku yang dicetak secara bebas, dijual secara merajalela, hampir ada di setiap toko buku, yang isinya secara eksplisit terang-terangan menyatakan bahwa Al-Asy'ari sesat menyesatkan. Kalau buku-buku ini beredar di Arab Saudi, saya nggak kaget. Kalau buku-buku semacam ini beredar bukan di negerinya Asy'ari, saya tidak kaget. Buku ini diketak, terbit, diperjualbelikan, disebarluaskan di depan mata jutaan kaum Asy'ariyah, saudara. Ada apa? Jawabnya cuma satu di antara dua. Imma yang menerbitkannya nekat, atau mungkin gila, saudara. Dia udah nggak peduli dengan yang mayoritas, udah nggak ada takutnya, saudara. Atau mungkin yang kedua, mereka sudah merasa kuat, ya. Mereka sudah merasa pengaruh, mereka sudah mencakar di seluruh pelosok negeri ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saudara,
dalam sistem pendidikan Indonesia, dalam kurikulum ilmu agama, dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah di Indonesia, yang diajarkan adalah akidah sulasiyah, trilogi tauhid, yang diajarkan oleh Ibn Taimiyah dan disebarluaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemana akidah Asy'ariyah? Kemana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kok bisa trilogi tauhid, saudara, akidah sulasiyah itu masuk dalam kurikulum pendidikan Islam di seluruh Indonesia, digunakan bukunya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau ada kelompok di negeri ini mulai muncul berani mengkafirkan atau berani sesat menyesatkan Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ima dia nekat atau memang dia merasa sudah kuat, saudara. Justru yang saya khawatir yang kedua, bukan yang pertama, saudara. Mungkin mereka merasa sudah kuat, kuat finansialnya, kuat pemodalannya, kuat daripada pendanaannya, kuat backing daripada sejumlah negara-negara Timur Tengah, dan kuat daripada backup pejabat-pejabat yang ada di Republik ini, saudara. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Makanya tadi saya katakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau tidak bersatu, tidak merapatkan barisan, ala khotorin azim. Kita berada di persimpangan yang sangat berbahaya. Belum lagi ditambah serangan liberal dan syiahnya, saudara. Dahsyat posisi saat ini Ahlus Sunnah. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, liberal dan syiah ini, saudara, masuk menyusup ke organisasi-organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terkecuali Nahdlatul Ulama, ya saudara. Ala khatarin azim. Makanya tadi saya katakan, kita harus berjuang, berdoa agar Nahdlatul Ulama sampai hari kiamat tidak bisa tidak, harga mati, harus tetap menjadi rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul I'tidal, Ahlut Tawassut, Ahlut Tawazun. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan kelompok pertengahan yang punya keseimbangan, yang gak mudah mengkafir-kafirkan kelompok lain, saudara. Ya, kita tidak mau NU diliberalkan. Kita tidak mau NU itu disiahkan. Apalagi kalau NU diwahabikan, saudara. Dan kita juga tidak mau kalau NU harus memusuhi Syiah dan Wahabi. Itu bukan watak NU, saudara. Memusuhi apalagi mengganggu madhab-madhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi NU tidak boleh diam manakala Asy'ariyah digerogoti, Asy'ariyah dihabisi, manakala Asy'ariyah dikafir-kafirkan. Insya Allah. Karena itu, saudara, pada kesempatan malam hari ini ingin saya ingatkan, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Republik ini, insya Allah NKRI akan tetap bersatu, saudara. Maaf, kita harus jujur mengakui, bersatunya NKRI bukan karena Pancasila atau UUD 45, tapi bersatunya NKRI adalah karena Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, saudara. Kalau Pancasila tidak dijaga oleh Aswaja, kalau UUD 45 tidak dijaga oleh Ahlus Sunnah, dari kemarin sudah hilang, tidak lagi menjadi dasar negara kita, saudara. Kalau Ahlus Sunnah tidak menjadi mayoritas, saudara, yang ada di Republik Indonesia ini, mungkin dari kemarin Indonesia sudah berkeping-keping menjadi negara-negara kecil, porak-poranda. Lalu kenapa dari Sabang sampai ke Merauke, dari Aceh sampai ke Irian sana, ada 300 suku bangsa lebih, saudara. Kok semua mau bersatu di bawah NKRI? Semua mau bersaudara, semua ingin tetap dalam persatuan negara kesatuan Republik Indonesia, karena mereka semua adalah Muslim. Muslim yang bagaimana? Muslim yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang cinta persaudaraan, yang cinta persatuan, yang cinta sesama Muslim, yang gak gampang mengkafir
Tapi saudara, ini persoalan takfir bainal muslimin, amrun azim wa khatir. Allah sudah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 94. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Jangan sekali-kali, kata Allah, hai orang yang beriman, kau katakan kepada orang yang memberikan salam kepadamu. Artinya sudah menunjukkan identitas Islam, sudah menunjukkan syiar Islam. Enggak boleh kita katakan kepada dia, lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin, kamu bukan orang Islam, kamu kafir, kamu musyrik, haram. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah. Kecuali kufrun bawah, kecuali kufrun sharih, kecuali kekafiran yang nyata. Seperti apa kekafiran yang nyata, saudara? Meyakini Allah beranak, atau Allah diperanakan, atau meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi saudara, kalau dalam persoalan-persoalan furu, baik itu furu'ul akidah, apalagi furu'ul syariah, saudara, Ahlus Sunnah punya prinsip, tidak boleh sembarangan untuk mengkafirkan sesama muslim. Maka itu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dhahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, bagaimana beliau berpesan kepada para muridnya sebelum wafatnya. Beliau katakan dengan tegas, ishhadu alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Persaksikanlah olehmu, hei para muridku, hei para pengikutku. Ini Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, imamnya mazhab akidah Asy'ariyah. Beliau katakan, persaksikanlah atas diriku, sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang muslim pun daripada ahlul kiblat, saudara.